Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda Saputra. Di sini saya akan sebagai peserta pekerti yang akan membahas mata kuliah grafika komputer dan animasi. Oke, nah gambaran umum grafika komputer animasi ini adalah membahas beberapa item untuk membuat perancangan sebuah animasi atau film pendek atau bahkan beberapa aplikasi yang berbentuk secara digital, ya, atau sebuah cerita historis dengan narasi yang bergerak, ya, atau objek yang bergerak. Nah, di grafika komputer dan animasi ini terdapat jalannya satu semester, yaitu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Ya, mungkin di satu sisi nanti ada beberapa kriteria-kriteria dalam hal untuk penunjang proses pembelajaran ini lebih kompetitif, ya, agar rekan-rekan mahasiswa dapat atau mampu dalam membuat sebuah proyek, ya, atau membuat sebuah ilustrasi animasi dengan penerapan atau skema atau secara sistematik, ya, animasi yang sangat didominasi pada saat ini, ya. Nah, mungkin ada sebuah siklus yang mungkin teman-teman pernah melihat atau menonton sebuah film, ya. Mungkin kalau dilihat filmnya itu kalau dari sekarang sangat familiar, ya. Mungkin berulang-ulang di pertelevisian Indonesia atau bahkan sekarang sudah menonton secara digital, ya, di beberapa aplikasi. Oke, kita lanjut, ya, di pemaparan hari ini. Nah, grafika komputer. Nah, sebenarnya grafika komputer itu merupakan sebuah teknik, ya. Hanya sebuah teknik dari penerapan ilmu komputer dan matematika. Yang tentunya direpresentasikan atau dimanipulasi data gambar yang menggunakan komputer, ya, yang berbasiskan komputer. Tentu saja ada sebuah atau hal yang lain dapat diartikan sebuah teks, ya, teks yang berjalan, itu sudah dikatakan animasi, ya. Teks itu berbentuk animasi dan memiliki alur musik, ya, atau suara yang seperti narasi-narasi yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk animasi ini merupakan teknik, ya. Teknik pergerakan sebuah objek diam ke objek yang bergerak, ya, dengan berbasiskan animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat berapa fitur, ya, animasi ini lebih mendekatkan ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, kalau animasi 2 dimensi ini sering disebutkan dengan adanya sumbu X dan Y. Nah, kalau animasi 3 dimensi ada sumbu X dan Y ditambah sumbu Z. Nah, mengapa dikatakan ada sumbu Z? Di situ dia terdapat sebuah objek yang dapat diisi, ya. Dalam artian diisi ini ketika kita dalam merancang sebuah bentuk prototipe animasi sebelum menjadikan sebuah bagan, maka kita perlu menentukan objek ini akan dibuat seperti apa. Nah, nanti dalam praktiknya ada secara individu dan ada secara berkelompok. Tentu saja nanti saya berikan masing-masing permasalahannya atau kasusnya nanti kita akan jalankan. Nah, nanti di akhir semester ini paling tidak teman-teman sudah bisa membuat sebuah fitur atau paling tidak virtuality yang tervisualisasi dalam film animasi. Mau itu mungkin
Pak, mungkin terlalu lama nih buat film, terlalu jenuh. Kalau nontonnya enak gitu ya. Nah, kalau nonton enak gitu. Ya iya, bayangin film animasi itu dengan durasi 1 jam, tetapi kita tidak tahu ternyata yang dikerjakan itu mungkin sudah 2 tahun yang lalu dia kerjakan. Sama seperti ini ada sedikit historinya, seperti animasi filmnya Toy Story, Toy Story 1, 2, 3. Ya. Toy Story 1 aja bahkan bisa mencapai 3 tahun, 4 tahun mereka riset. Nah, belum lagi ditambah dengan Toy Story 2, bahkan yang ketiga. Tentu saja mereka membuat sebuah animasi itu, ya kalau animasinya serius, ya memang pengerjaannya sangat serius. Nah, sejak kapan? Ya sejak awalnya diterbitkan sebuah ide dan konsep, maka mereka tentu saja sudah meriset. Ini tentang bagian filmnya adalah menceritakan sebuah boneka, ya. Boneka yang ya, dimainkan oleh seorang anak gitu. Ya, jadi boneka ini hidup. Nah, itulah kriteria dari Toy Story. Apalagi, nah, mungkin histori seperti filmnya animasi The Cars, ya, mobil yang bergerak, Cars 1, 2, 3. Nah, setelah itu ada animasi-animasi yang menceritakan seperti yang mungkin kalau sekarang ada sedikit menyeleneh seperti Despicable Me, ya 1, 2, dan 3. Nah, itu pemaparan dari siklus animasi itu. Nah, mungkin ini sekarang udah ada gambaran. Ternyata buat animasi itu susah, ya, sulit gitu ya. Nah, supaya tidak sulit ya kita buat dari secara tim. Nah, oke ya. Jadi sudah sedikit mulai paham ya dengan animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Kalau yang saya jelaskan tadi itu berbentuk full 3D. Sama seperti perannya film Upin Ipin dan Adit Sopo Jarwo. Nah, ini konten kita hari ini di pemaparan pertama, atau mungkin ini sekedar pengenalan dari pengenalan materi melekat supaya nanti kalau tidak keliru sebenarnya kita langkah-langkah inilah yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, di bagian pertama itu saya bikin kontennya adalah praproduksi ya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya ingin membuat sebuah animasi itu bagaimana sih? Apakah langsung dikerjakan animasinya atau ya hanya sekedar gambar sketsa udah selesai gitu, nggak ada ceritanya ya. Nah, di sini akan kita paparkan. Jadi praproduksi itu adalah konsep dan ide cerita. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan storyboard. Nah, mengapa saya pisahkan di sini ada storyboard, modeling? Nah, sebenarnya di satu sisi ini termasuk bagian praproduksi ya. Jadi nanti di storyboard ini kita akan membahas pemaparan bagaimana membuat papan cerita yang berupa ada skin gambar ya, sketsa awalnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan modeling. Modeling ini adalah berbentuk objek, misalnya objek dari cube atau cycle ya. Jadi dari cube itu bisa dibentuk ya. Jadi objek yang kosong. Ini kira-kira mau buat objek apa nih? Misalnya objek meja, kursi, cup dan lain sebagainya. Nah, untuk produksi disinilah berbentuk untuk kita membuat sebuah animasi ya. Jadi kalau kita mau menggerakkan sesuatu, maka kita perlu menganimasikan, menghidupkan ya. Misalnya dari rotasi yang kita jalankan. Misalnya objek tersebut akan berpindah ke kanan misalnya atau dari atas ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan di tahap audio atau perekaman ya, sesi record. Ya, sesi perekaman audio dan aransemen musik. Biasanya kalau ada aransemen tambahan atau visual effect itu ada di bagian audio. Setelah itu pasca produksi. Di sini ada tahap akhir ketika dalam proses rendering dan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Kalau misalkan di dalam skin animasi itu atau skin layernya terdapat perpecahan atau tidak
terminimalisirkan bagian objek 3D-nya. Misalnya ada beberapa skin, di skin 20 atau layer 20 itu tidak terdapat adanya visual effect. Nah, maka akan dikembalikan lagi di bagian produksi. Namun tetap kita melihat ada nggak bagian storyboard itu yang sesuai atau yang sudah melewati atau tidak. Nah, itu bisa kita delete-kan atau bisa kita hapus. Oke ya, jadi ini ada beberapa konten. Nah, nanti ya di bagian praproduksi, storyboard, modeling, produksi, audio, pasca produksi. Oke, tahap yang ini karena masih pengenalan dasar. Nah, untuk praproduksi itu menentukan sebuah ide cerita. Ya, adanya sebuah konsep alur cerita dapat disesuaikan oleh umur terhadap animasi yang akan dikerjakan. Ini mungkin sedikit agak risih ya suara saya. Oke, nah di bangun praproduksi ini tentu saja adanya tahapan atau pencarian data awal sebagai pedoman melakukan tahap produksi. Data yang kemudian dijadikan bahan untuk menentukan alur dari video animasi yang akan dibuat. Misalnya nih, ini ada sebuah ide, ada ide. Oh, saya mau buat animasi di daerah saya, misalnya animasi Putri Pukes. Ya, itu kalau itu secara historisnya ya. Kita kalau secara risetnya mungkin masih terlalu baku dan belum banyak ya, informasi yang kita dapatkan, tapi itu bisa sebagai bagian edukasinya nanti untuk anak-anak yang akan datang. Ya, kita akan buatkan film animasinya. Nah, misalnya seperti itu, contohnya misalnya tentang Putri Pukes. Nah, ini Putri Pukes ini kalau secara historisnya bagaimana, kan? Itu nanti kita kerjakan. Nah, sesuaikan dengan umur, apakah karakter itu, objek yang akan kita kerjakan itu, umur yang akan dilihat itu adalah umur untuk semua umur atau untuk 17 tahun ke atas, remaja, bahkan dewasa. Jadi kan ada beberapa film nih, kadang ada anak-anak, mungkin anak kecil kan yang masih TK, masih kelas 1 SD. Jadi dia nonton Naruto gitu, film Naruto. Terus ada One Piece dan lain sebagainya. Dia nonton, tapi dia paham nggak isi ceritanya? Tidak. Yang paham itu malah yang nonton ya seperti kita. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya kalau kita yang nonton, misalnya orang dewasa, ya otomatis kita paham dengan alur ceritanya. Konon kalau anak-anak yang menonton. Nah, kalau anak-anak yang menonton, dia pahamnya cuma warna, objek. Oh, ternyata bisa seperti ini. Oh, ternyata dia bisa berubah. Nah, jadi dia sudah paham ada seluk-beluk ceritanya, bukan cerita yang aslinya. Nah, itu ya. Jadi harus kita tekankan. Jadi dalam membuat sebuah animasi itu ternyata ada tahapannya. Tidak serta-merta kita langsung blak jadi, tidak ya. Sama seperti kita ketika dalam membuat sebuah program atau membuat aplikasi, ya, aplikasi website misalnya dengan sistem informasi apa gitu. Ya tidak serta-merta langsung jadi. Ya. Itu tidak kalau tidak terlepas dari source code mungkin yang download dari internet ya. Semoga tidak. Nah, kalau dia sama seperti halnya kalau di program, di algoritma ya kita membuatkan prototipenya dulu, rancangannya awalnya dulu. Kira-kira tahapan untuk flowchartnya bagaimana. Nah, belum lagi kalau di animasi ya kita tentukan ini ide ceritanya mau dibuat apa gitu ya. Jadi teman-teman, nanti saya akan mengajarkan untuk membuat sebuah ide cerita atau konsep yang minimalis gitu. Ini kira-kira mau buat animasi apa gitu kan. Nah, ada storyline, storyboard, dan script. Nah, tentunya setelah sudah mendapatkan konsep, baru kita melanjutkan di ide. Nah, dari ide inilah, oh ini ternyata bikin animasi corak gitu kan. Atau ada animasi yang tidak menggunakan percakapan, hanya ilustrasi musik. Berarti dia bermain dengan musik. Ada juga animasi yang biasa saja,
Contoh yang kalau yang musik tadi seperti saya ambil contoh seperti Tom and Jerry. Mungkin teman-teman yang sekarang itu paham, ada yang pernah nonton, tapi setelahnya mungkin yang generasi sekarang mungkin tidak tahu gitu ya. Nah, jadi setelah kita buatkan ide ini ceritanya berbentuk apa? Fiksi kah? Atau kisah nyata? Atau cerita rakyat gitu ya. Nah, setelah itu ada perencanaan. Tentu di bagian perencanaan ini kita menetapkan sebuah jangka waktu. Nah, ini yang sangat penting ya, jangka waktu kerja. Misalnya, ini kita sudah punya rekan tim yang kita kerjakan, tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita tentu saja harus memiliki kru. Oh iya Pak, kalau animasi itu apakah harus kita datangkan artisnya atau apa? Ya bisa saja artis lokal, misalnya artis daerah gitu kan, yang dia sebagai penyanyi gitu. Ya kita jadikan dia sebagai aransemen musik misalnya. Atau dia dengan logatnya bahasa daerah gitu ya. Mungkin logatnya lebih khas, jadi ada nampak istilahnya orang aslinya gitu, putra daerahnya. Ya kita bikin karakternya. Tentu saja sebelum dia membacakan sebuah ilustrasi seperti ini, ya kita buatkan skripnya dulu. Nah, skrip itu sama seperti kalau saya ilustrasikan skrip itu ada contoh seperti kodenya EXT atau eksterior, itu eksterior itu di luar ruangan. Nah, kalau INT itu di interior ya. Jadi secara interior misalnya di dalam ruangan. Misalnya di eksterior ini di dalam ruangan atau di gedung. Nah, terjadi dialog di situ. Dan ada gambaran dari cuplikan kamera. Misalnya, oh pengambilan kameranya angle-nya dari mana nih? Zoom out atau zoom in. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu saja kita paling tidak harus punya budgetnya. Jadi kalau animasinya sekedar ya oh punya tim nih 5 gitu kan. Budget katakan budget dengan 20 juta atau 10 juta. Kira-kira bisa buat apa nih animasinya gitu ya. Atau dengan katakan ya kita patoklah 20 juta gitu untuk biaya anggarannya. 20 juta itu dengan dibagi dengan 5 orang ya. Katakanlah 5 orang ini. Oh, kita punya timnya 5 orang gitu ya. 5 orang kita pilah-pilah. Pilahnya bagi apa? Yang pertama, nih kamu sebagai sutradara. Ya. Yang kedua, kamu sebagai storyboardnya, storyboard artis. Yang ketiga, sebagai desainnya, desain artis. Yang keempat, sebagai animator. Yang kelima, sebagai rendering atau boleh jadi rekan kita yang lain itu si animator bisa juga sebagai pengisi suara. Ya. Nah, jadi di situ dikolaborasikan, dilengkapkan, jadi saling melengkapi ya antara rekan teman-teman yang lain si sutradaranya ini dia bisa melihat alur ceritanya bagaimana nih. Nah, dari mana dia bisa paham? Dia bisa mengetahui itu. Oh, kalau dia yang menentukan gitu ya. Jadi dia yang menentukan dari sutradara itu dirunutkan ini ide konsep ceritanya begini, ini artisnya, ini karakternya. Nah, misalnya sama saya ambil contoh tadi Putri Pukes. Putri Pukes itu perawakannya adalah seorang perempuan. Nah, jadi perempuan itu kita buatkan objeknya dulu gitu. Objeknya kita sketsa gambar kasar, setelah itu dirapikan lagi, dirapikan kembali. Ya. Nah, tentunya semua itu punya persiapan ya. Misalnya kalau kita sudah punya anggaran sendiri dan punya tempat usaha sendiri, nah itu tentu saja biasanya ada kontrak, betul ada perizinan dan surat menyurat. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi kalau secara itu gambaran umumnya. Jadi kalau secara animasi yang standar, animasinya itu ya kita dominan teman-teman saja gitu. Oh mungkin budgetnya katakan ya 20 juta tadi gitu atau 10 juta lah minim. Atau paling tidak ya udah 5 juta gitu. 5 juta oh mungkin temannya punya ada keahlian sendiri ya. Nah, itu jadi ada beberapa di tahapan praproduksi itu sangat komplit. Nah, untuk di tahap selanjutnya nanti kita akan bahas bagian storyboard ya. Nah, mungkin ini dengan kendalinya waktu masih dalam pengenalan ya. Oke, nanti kita akan bahas di lain waktu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.